di blog ini saya mendapat tugas untuk mengaku obat sitostatistika gitu ya. Nah, nanti fokusnya yang dijadikan sebagai contoh adalah leukemia. Dia merupakan keganasan hematologi gitu ya. Nah, jadi kan obat kemo itu sebenarnya banyak sekali. Ini kita ambil contoh untuk yang fokus ke leukemia. Ya. Jadi ini nanti outline-nya kita bahas dulu terkait malignansi itu seperti apa, bagaimana sel normal itu bisa berubah ke sel cancer gitu ya secara singkat. Terus kemudian nanti lanjut ke leukemia sama klasifikasi dari jenis leukemia. Kan ada 4 ya klasifikasi diagnosis dari leukemia. Kemudian nanti juga terapi untuk masing-masing dari jenis leukemia itu menggunakan kemoterapi yang mana ya. Nah, baru terus nanti baru masuk ke farmakologi dari obat-obat kemoterapi itu gitu ya. Memang agak panjang pendahuluannya karena dia nanti memahami sebenarnya bagaimana mekanisme kerjanya dan juga resistensinya seperti apa. Jadi nanti masing-masing obat kemo itu resistensinya itu juga berbeda-beda mekanismenya tergantung titik tangkapnya sebenarnya. Jadi ini ya, cancer ini kan memang penyebab kematian yang tinggi ya. Di samping penyakit kardiovaskuler, cancer itu merupakan penyakit yang menyebabkan kematian tertinggi terutama di negara-negara yang berkembang. Terus kemudian cancer ini kan pertumbuhan yang tidak terkendali. Nah, karakteristiknya dia selnya itu abnormal, kemudian dia ini membelah tanpa kontrol dan dia bisa menginvasi jaringan yang lain karena bersifat metastasis atau sebagian besar cancer seperti itu. Nah, terus kemudian ya tadi karakteristik dari sel cancer tadi dia pertumbuhannya tidak terkendali, jadi dia bisa terus menerus dan dia immortal gitu ya. Nah, kenapa dia terus menerus? Karena kan siklus sel itu dia sebenarnya proliferasi sel itu mengikuti suatu siklus sel. Nah, di siklus sel itu kan sebenarnya dia ada checkpoint gitu ya. Ada checkpoint, nanti ada di fase gap 1, fase gap 2 itu di situ ada checkpoint yang fungsinya untuk menilai apakah proses proliferasi ini sudah berjalan sebagaimana mestinya. Ya. Nah, checkpoint itu dia ada protein tertentu di situ, ada gen di situ. Nah, biasanya dia mengalami mutasi. Ya, seringnya itu adalah yang P53. P53 itu kan sifatnya untuk menilai ya bahwa apakah di situ ada proses mutasi gen. Nah, kalau ada, dia akan mengaktifkan repair DNA. Nah, repair DNA nanti bisa benar, terus nanti bisa lanjut proliferasinya ataupun bisa gagal. Nah, kalau repairnya itu gagal diperbaiki, maka nanti dia akan menginduksi proses apoptosis. Itu ya, itu fungsi P53. Jadi dia itu fungsinya untuk rem, jadi menyetop proliferasi yang dirasa salah atau tidak normal. Nah, itu ya. Kalau itu mengalami mutasi, maka proses proliferasinya tadi yang salah tadi bisa berlanjut terus-menerus sehingga bisa ke arah terbentuknya cancer, gitu ya. Nah, kemudian tadi karena P53-nya mutasi, proses untuk program sel death tadi juga terganggu sehingga sel-sel cancer itu sebagian dia akan bisa untuk menghindari proses apoptosis, sehingga dia akan terus-menerus gitu ya. Nah, kemudian juga sel cancer ini biasanya dia butuh neovaskularisasi, ya, dia terbentuk PEGF biasanya, ya, untuk mensuplai oksigen dan makanan untuk sel-sel cancer itu yang memang jumlahnya jauh lebih besar dari sel yang normal. Gitu. Nah, makanya kadang itu PEGFC juga menjadi salah satu target dari pengembangan obat, gitu ya. Terus kemudian tadi dia bisa menyebar invasi ke jaringan sekitar karena dia mengekspresikan metaloproteinase gitu ya, yang memang dia sifatnya bisa invasif ke jaringan-jaringan lain gitu. Jadi itu adalah beberapa karakteristik dari sel normal yang berubah menjadi sel cancer. Nanti kalau untuk di dalam pelajarilah hallmark of cancer ya, itu banyak. Cari nanti googling jurnal-jurnalnya itu tentang hallmark of cancer, itu ada beberapa mekanisme. Kalau dulu awalnya 11, kalau sekarang kayaknya sudah berkembang lagi jalur-jalur bagaimana sel normal itu ya nanti bisa sel cancer itu bisa escape dari proses-proses normal di tubuh sehingga dia bisa bermultiplikasi secara abnormal, gitu ya. Nah, ini tadi yang saya sampaikan
Jadi proses proliferasi sel tubuh itu kan dia sel-selnya perlu untuk memperbaharui diri ya, perlu untuk bertambah besar, selnya tubuhnya apa itu ya, makanya dia butuh proliferasi itu kan ya. Dia mengikuti suatu siklus sel ini. Nah, namun proliferasi itu ada rasa sudah cukup ya dia harus berhenti. Dia disebut sebagai mekanisme homeostasis kan. Nah, kalau proses itu dia terganggu, maka dia bisa ke arah yang keganasan gitu ya. Jadi di siklus sel ini ada fase D1 ya. D1 itu gap 1. Kalau fase ini D0 itu memang dia masih dorman gitu ya. Nah, kalau D1 di sini dia menyiapkan bahan-bahannya, menyiapkan faktor pertumbuhannya. Jadi intinya di sel itu kan satu sel induk dia akan berubah memecah membelah menjadi dua sel anakan ya. Biar dia ini komponen-komponen genetiknya itu tetap sama jumlahnya, maka dia harus mengalami suatu proses replikasi dulu. Dia mendobling itu materi-materi genetiknya. Nah, itu melalui proses ini, siklus sel ini. Nah, nanti kalau jumlahnya itu sudah terduplikasi itu nanti terus dia baru akan membelah menjadi dua sel anakan dengan komponen genetik yang sama dengan induknya. Itu ya, prinsipnya seperti itu. Nah, di sini tuh bahan-bahan tadi untuk mereplikasi komponen-komponen genetik tadi disiapkan di fase D1 itu. Begitu kondisi lingkungannya mencukupi, kemudian juga bahan-bahannya sudah cukup gitu ya. Nanti dia akan memicu masuk ke siklus S atau sintesis ya. Di sini ya, di sintesis itu. Nah, kemudian nanti masuk ke fase D2 atau F2. Itu untuk melihat apakah proses replikasi tadi sudah berjalan dengan normal, ada tidak kesalahan di situ gitu ya. Maka tadi yang P53 itu di sini kalau ada kesalahan maka diperbaiki, kalau gagal ditunjuk siapa proses kayak gitu. Kalau itu semua sudah dipastikan normal, nanti dia akan masuk ke fase M. Ya, M itu fase mitosis. Jadi sudah siap nih, sudah siap untuk membelah jadi dua gitu ya. Nah, nanti di sini ada fasenya, ada profase, metafase, anafase, telofase itu ya. Kemudian nanti kalau sudah semua berarti itu nanti akan membelah menjadi dua sel anakan gitu ya. Ini adalah prinsip-prinsip dari tadi siklus sel, proliferasi sel, kemudian tadi perkembangan di sel normal sama sel cancer. Itulah komponen-komponen penting itu yang banyak digunakan sebagai target untuk terapi cancer gitu ya. Maka nanti ada obat kemoterapi dia yang mentarget siklus M itu juga ada. Dia mengganggu proses pembelahan sel pembelahan dari sel kanker itu tadi di fase M nanti ada di belakang nanti saya ya. Nah ini tadi ya, jadi kenapa sel normal bisa menjadi sel kanker tadi? Hilangnya kontrol dalam siklus sel tadi. Jadi di fase-fase tadi, fase gap itu ada yang disebut sebagai checkpoint ya. Checkpoint itu di situ ada siklin D1 ya, kemudian ada protein P15 di situ, tadi kemudian juga ada P53 di situ, itu berfungsi sebagai checkpoint. Nah, kalau itu bisa mengalami mutasi, dia bisa berkembang ke arah cancer karena yang berfungsi mengatur siklus sel tadi menjadi tidak bisa berperan sebagaimana mestinya. Ya. Nah ini tadi sel normal menjadi sel cancer, misalnya ini tadi pada fase S setelah selesai, oh kok di cancer gap 2 diketemukan ini ada point mutation kayak gini tadi ya. Maka nanti P53 akan ini aja loh sana salah, makanya diperbaiki gitu ya. Nah ini kalau point mutationnya ini bisa kembali, dia akan bisa menjadi sel normal kembali. Tapi kalau ini gagal, maka dia akan memicu proses programming tadi, akan menjadi apoptosis gitu, sehingga nanti kembali menjadi sel normal gitu. Nah tapi karena yang P53 tadi mutasi itu nggak ada yang bisa berperan seperti itu, sehingga ini dia akan mengalami akumulasi kesalahan itu tadi, mengalami akumulasi sehingga itu nanti akan menjadi sel tumor keganasan. Ya, ini bisa kita aplikasikan juga dalam hidup sebenarnya. Kalau kita berbuat satu kesalahan, kita menyadari itu dan meminta maaf itu ya, nanti kita bisa kembali normal. Ya, tapi kalau kesalahan itu bertumpuk berakumulasi, kita nggak sadar akan ada kesalahan itu, nanti bisa menjadi keganasan. Ya,
Jadi kita itu kalau belajar seperti ini sebenarnya banyak yang bisa kita ambil juga pelajarannya untuk hidup kita, gitu ya. Karena sebenarnya semua itu sudah disiapkan di dalam tubuh kita. Tinggal kita itu mau nggak kita bisa merenung, mempelajari itu sebenarnya sudah diciptakan semua ya oleh yang di atas. Nah, sekarang kita masuk ke leukemia. Itu tadi proses keganasannya. Keganasan itu ada yang solid, ada yang liquid ya, atau hematologi. Nah, ini leukemia itu adalah keganasan hematologi pada jalur leukosit. Nah, kita nanti ingat lagi jalur-jalur untuk hematopoiesis itu ada jalur yang leukosit, ada yang jalur untuk membentuk keping darah ya. Yang trombosit itu ada yang jalur untuk membentuk eritrosit, gitu ya. Nah, kalau ini yang mengalami keganasan adalah jalur yang membentuk leukosit, sehingga terjadi peningkatan jumlah sel darah putih yang berlebihan di sumsum tulang dan ada peredaran darah. Lihat, kenapa kita di sini fokus mengambil contohnya itu adalah leukemia, karena ini adalah masuk ke top 10 malignansi di Indonesia untuk usia umur 20 sampai 34 tahun gitu ya. Nah, ini ya, dia leukemia itu kalau pada laki-laki dia keganasan nomor 2. Kemudian kalau pada perempuan dia keganasan nomor 5. Gitu ya, itu data Global Camp tahun 2018. Kemudian kalau yang ini ya, rata-rata di dunia juga pada usia yang lebih muda 0 sampai 19 tahun leukemia itu menempati peringkat nomor 1 keganasan tersering ada di Indonesia, pada anak-anak di Indonesia gitu ya. Sehingga memang kasusnya itu sangat banyak prevalensinya ya. Nah, kemudian sebelum kita mengetahui proses leukemia tadi, kita harus mengingat lagi proses hematopoiesis. Kemarin kan sudah diajari ya dari patologi klinik tentang proses hematopoiesis, jalur-jalur hematopoiesis sudah ya. Nah, ini membutuhkan untuk sel darah pada sumsum tulang ya. Nah, kita berfokusnya ke yang sel darah putih. Itu ada jalur yang mieloid sama limfoid gitu. Itu nanti yang menentukan dia klasifikasi leukemianya ke arah yang mana. Ini ya, ini hematopoietic stem cell tadi, dia ada yang jalur erythroid progenitor, myeloid progenitor sama lymphoid progenitor gitu ya. Kalau erythroid progenitor dia jadi eritrosit, kalau yang myeloid progenitor dia menjadi platelet sama menjadi beberapa sel darah putih. Kalau yang lymphoid dia juga akan menjadi sel darah putih yang limfosit B, limfosit T sama yang NK cell gitu ya. Nah, ini kan masing-masing ini dari eritrosit progenitor untuk jadi eritrosit kan dia ingat nggak? Banyak kan, dari dia mulai apa? Dia mulai dari masih imatur ya, retikulosit macam-macam sampai dia jadi matur. Bentuknya khas, masing-masing punya cluster of differentiation sendiri-sendiri. Kemudian dari yang apa? Granulanya juga berbeda. Ada yang ukurannya juga beda. Awalnya dia ada yang besar, lama-lama semakin dia menjadi lebih kecil gitu ya. Begitu pun juga yang myeloid progenitor itu juga seperti itu. Jadi mulai myeloid progenitor sampai jadi basofit yang khas gitu ya. Ini mempelajari di patologi klinik. Dokter-dokter spesialis patologi klinik itu dia membaca gambaran darah tepi itu karena dia sangat memahami proses ini gitu ya. Nah, kalau nanti keganasan itu mengenai jalur yang myeloid, nanti dia akan ke arah yang CML atau AML ya. Akut myeloid leukemia atau chronic myeloid leukemia. Kalau yang terkena jalur yang limfoid, nanti dia akan menjadi ALL atau CLL ya. Akut limfoid leukemia atau chronic limfoid leukemia. Bedanya apa dok akut sama kronis kan jadi pertanyaannya gitu ya. Kalau akut dia ini yang mengalami keganasan pada saat dia masih dalam stadium imatur gitu ya. Kalau kronis nanti dia yang terkena itu adalah pada saat dia sudah kondisi matur. Itulah nanti yang membedakan mengapa gambaran darah tepi itu menjadi gold standar untuk menentukan diagnosis dari leukemia. Karena nanti dilihat untuk gambaran darah tepinya itu nanti akan sangat berbeda ya. Itu ya. Apa namanya, misalnya kalau yang
kronik mieloid leukemia gitu ya. Berarti kan dia jalur yang mieloid. Dan kalau kronik dia berarti terkenanya sudah matur gitu ya. Nah nanti akan banyak ditemui basofil, nasel, eosinofil itu yang matur. Dia akan menduduki hampir semua yang mendominasi dari komponen sel darah yang lainnya gitu. Beda kalau yang terkena misalnya jalur yang limfoid tapi pada kondisi yang akut limfoid leukemia ALL misalnya ya. Berarti nanti diketemukannya adalah sel B atau sel T yang imatur. Nanti selnya berbeda ya. Nah, gitu. Paham ya? Itulah yang mendasari dari klasifikasi dari leukemia. Nah, ini ya. Klasifikasi leukemia itu kan ada 4 ini ya secara garis besar. Yang akut itu ada ALL, akut lymphoblastic leukemia, akut myeloblastик leukemia, yang kronik CLL sama C dan L ya. Kronik limfositik leukemia sama kronik myelocytic leukemia. Berarti yang membedakan adalah akut atau kronisnya tadi dia di tahap mana yang mengalami keganasan. Ada tahap yang imatur atau matur gitu ya. Nah kemudian ini namanya satunya limfoblastik, satunya myeloblastik, itu tergantung tadi di mana tadi yang dia terkena keganasan. Ya itu nanti membedakan klasifikasinya. Nah masing-masing ini nanti regimen kemoterapinya berbeda-beda gitu ya. Nah kita masuk ke yang pertama, ALL, akut lymphoblastic leukemia. Tadi keganasan hematologi mengenai jalur apa tadi? Limfoid. Berarti kalau nggak sel limfosit B atau NK sel ya. Terus akut berarti dia kondisinya masih blast, masih imatur. Makanya nanti banyak ditemukan proliferasi sel-sel limfoblas pada sumsum tulang, aliran darah, perifer maupun organ lain, gitu ya. Nah kemudian ini sebagian besar pada anak-anak. Ya, klinisnya apa? Klinisnya nanti akumulasi dari sel-sel limfoblas ganas di sumsum tulang gitu ya. Nah, sel-sel darah yang normal di sirkulasi itu akan tertekan, akan menurun. Makanya nanti gejala klinisnya biasanya nanti akan timbul anemia, infeksi perdarahan. Kenapa begitu? Ya, karena tadi tertekan, eritrositnya kan turun sehingga dia anemia. Kemudian sel-sel darah putih lain ya yang matur dia juga tertekan, maka dia akan mudah infeksi. Kemudian perdarahan platelet tertekan, juga kariositnya tadi tertekan sehingga dia akan mudah mengalami perdarahan, gitu ya. Makanya kalau belajar itu jangan hanya dihafalkan. Oh, klinis dari pasien leukemia itu seperti ini, tapi kita harus mencari kenapa kok bisa kayak gitu, gitu ya. Kalau kita paham patogenesisnya, patofisiologinya, nanti kita akan ingat terus gitu. Beda kalau kita hanya menghafalkan, gitu ya. Tuh, kemudian ini adalah guideline terapi. Mungkin kalau guideline itu kan selalu berkembang ya. Nah kalau ini saya ambilkan dari PABDI, jadi nanti kalau mungkin belajar pas kalian di UAS nanti apa berbeda dengan ini, ya mungkin karena itu selalu berkembang terapi ya gitu ya. Ini saya ambilkan dari PABDI. Jadi kalau untuk terapi ALL itu ada 4 tahapannya. Yang tahap pertama adalah induksi remisi. Dia kemonya diberikan selama 4-6 minggu. Tujuan induksi remisi apa? Untuk mencapai hematologi complete remission ini. Maksudnya apa itu? Mengeradikasi sel leukemia dan juga mengembalikan hematopoiesis di sumsum tulang ke normal, gitu ya. Ini biasanya bisa dicapai berhasil pada 65-85% pasien. Nah untuk menginduksi remisi ini obatnya ini biasanya itu vincristine, daunorubicin, prednison, asfaraginase ini. Ini obat-obat kemonya. Nah kita kumpulkan dulu masing-masing, nanti kita bahas di belakang, gitu ya. Nah terus tahap yang kedua ini adalah terapi intensifikasi atau konsolidasi. Ya ada early intensifikasi sama late, gitu ya. Kalau yang early ini setelah tadi tercapai remisi komplit, nanti dia harus lanjut untuk pemberian obat kemo lagi. Ya fungsinya untuk mencegah sel leukemia residual.
Jadi sel cancer itu dia ini kan sebenarnya kalau dilihat di lagi juga ada lagi, ternyata dia itu ada yang namanya cancer stem cell. Indukannya benar-benar yang kita misalnya mengeradikasi semua nih, udah kayaknya sudah hilang nih, tapi tinggal ada 0,1% yang dia adalah cancer stem cellnya. Itu nanti dia akan bisa bermultiplikasi lagi, banyak lagi gitu loh. Nah, sebenarnya makanya sekarang itu terapi cancer itu kalau bisa target dari cancer stem cell itu, dan masing-masing jenis sel cancer stem cellnya bisa berbeda-beda, gitu ya. Nah, makanya tadi lanjut diberikan obat lagi ya, teori intensification tadi selama ini ya, mencegah yang sel leukemia residual sama mencegah relapse dan mencegah terjadinya resistensi terhadap obat kemo. Kemudian lanjut lagi late intensification itu 6 bulan kemudian diberi lagi obat kemo, gitu ya. Ini adalah obat-obatannya yang terapi intensifikasi itu ada dexamethasone, vincristine, doxorubicin ini ya. Mulai minggu ke-20 diikuti dengan dicyclophosphamide, sitosin arabinosa dan nantiobulamin. Kemudian lanjut lagi ke tahap ketiga, itu untuk profilaksis sistem saraf pusat, relate ke sistem saraf pusat. Jadi cancer leukemia itu karena dia hematologi kan dia ke mana-mana ya. Nah, dia ini bisa relate ke sistem saraf pusat itu persentasenya 50 sampai 75%. Jadi tinggi sekali kasus relate ke sistem saraf pusat. Makanya perlu juga diberi kemoterapi intratekal. Ya, sama radiasi kranial sama kemoterapi sistem positif. Intratekal itu maksudnya dia disuntikkan dari sumsum tulang belakang. Kenapa? Karena di otak itu kan ada blood-brain barrier yang tidak semua obat bisa menembus itu. Ya, makanya harus diberi lewat sumsum tulang. Itu ya, diberikan methotrexate. Ya, ini tahap yang ketiga. Lanjut lagi tahap yang keempat, pemeliharaan jangka panjang, gitu ya. Dengan gennya metactopurin sama diberi methotrexate. Bayangkan itu tadi ALL seringnya pada anak-anak, ya kan? Kalau dia terdiagnosis itu dia harus mengalami pengobatan yang sebegitunya. Ya, sampai 4 tahapan, ada yang sampai disuntik ke tulang belakangnya. Itu ya. Maka kalau kita itu sehat, ya kita kurang bersyukur, itu benar-benar berarti kita tidak memahami seperti itu tadi. Ya, nanti kalau kalian sudah koas di klinis, kalian akan melihat hal-hal seperti itu. Ya, makanya kenapa kok di klinis itu sebenarnya kita untuk mengasah kepekaan kita kepada pasien-pasien yang mengalami kondisi yang jauh lebih tidak beruntung dibandingkan dengan kita. Nah, kalau sekarang pelajaran kayak gini kan kadang kita belum bisa membayangkan karena belum ketemu pasiennya secara langsung ya. Nah, nanti kalau pas sudah di koas, kalian ikut bangsal, apalagi ini yang di bangsal anak itu banyak kasusnya anak-anak yang mendapatkan terapi seperti itu karena dia terdiagnosis menderita akut lymphoblastic leukemia, kayak gitu. Ya, terus kemudian itu tadi terapi kemo, kadang ada juga terapi lainnya, bisa kadang perlu transplantasi sumsum tulang kalau memang dia tergolong yang ALL yang resiko relapsnya sangat tinggi. Tandanya apa? Ada kromosom Philadelphia di situ. Kromosom Philadelphia itu terbentuk translokasi kromosom 9 sehingga terbentuk BCL-ABL gitu ya. Nah, ataupun hiperleukositosis atau gagal remisi komplit setelah 4 minggu, itu sebenarnya dia sudah masuk ke indikasi untuk transplantasi sumsum tulang. Nah, sekarang juga berkembang terapi antibody, ini targeted terapi. Kalau kemo itu kan dia bersifat sistemik ya, obat sel-sel tubuh yang normal yang dia memiliki tingkat proliferasi yang tinggi dia ikut terkena. Makanya kenapa orang yang mendapatkan kemo itu dia mundur, rontok rambutnya, hiperpigmentasi kulitnya, itu ya, dia mudah diare. Karena itu adalah bagian-bagian tubuh dengan tingkat proliferasi yang tinggi. Kan banyak epitel ya di situ, mukosa epitel, sehingga itu ikut terkena dengan pemberian kemo. Nah,
Sedangkan kalau terapi kemudian dikembangkan targeted terapi dengan antibody monoklonal. Nah ini ya, dia mentarget cluster of differentiation tadi, karena tadi sudah saya sampaikan di depan bahwa tiap sel itu dia memiliki penanda yang pathognomonic, punya cluster of differentiation. Kayak manusia dia punya nama ya yang unik gitu ya. Nah itulah yang ditarget oleh pengembangan obat. Kalau ini ALL-nya itu yang terkena adalah B, sel limfosit B ya rasanya, kan dia mengekspresikan CD19 di situ. Maka dikembangkan antibodi anti CD19. Jadi harapannya yang terkena benar-benar hanya sel limfosit B yang mengalami kekerasan. Karena sel yang lain dia tidak punya CD19. Ya. Itu tadi ALL. Kemudian yang kedua adalah AML, akut myeloid leukemia. Jadi ini proliferasi berlebihan dari sel blast jalur yang myeloid. Berarti yang tadi neutrofil, eosinofil, basofil, berarti ya. Tapi dalam kondisi dia blast, maka myeloblast. Di situ ditemukan banyak proliferasi myeloblast yang tidak terkontrol dan dia gagal terdiferensiasi menjadi myeloid yang mengatur. Epidemiologinya ya AML itu 85%, leukemia akut pada dewasa merupakan jenis yang AML. Klinisnya sama, bone marrow replacement tadi ya. Jadi sumsum tulang belakangnya dia ditempati oleh sel-sel myeloblast ini ya. Dia infeksi, anemia, trombositopenia tadi sudah dijelaskan. Kemudian dia juga infiltrasi organ tadi ya. Karena kan dia akan organ-organ itu yang retikuloendoteloid tadi ya. Dia juga dan pembentuk sel darah itu adalah berusaha untuk membentuk sel darah baru lagi ya, karena kan itu banyak yang tidak berfungsi sebenarnya. Maka terus dia dan sisa-sisanya perombakannya itu nanti dia akan terjadi akumulasi di situ sehingga terjadi hepatosplenomegali, hepatopati, hipertrofi, gingival kayak gitu. Ya, kemudian dia juga ada efek metaboliknya, dia tambah ataxia, kemudian juga ada hiperuricemi. Karena apa? Karena sel cancer itu kalau dia dirumbat, dia akan banyak menghasilkan asam urat di situ. Maka dia bisa menimbulkan hiperuricemi. Sehingga pada orang cancer itu kalau mendapatkan terapi kemo, biasanya dia juga harus diberikan allopurinol biasanya. Gitu ya. Nah ini terapi kalau untuk yang AML, dia harus diberikan yang pertama induksi remisi 3+7. Obatnya adalah antrasiklin, obatnya hidrofisi selama 3 hari dilanjutkan dengan sitosin arabinosa selama 7 hari. Nah kemudian nanti hari ke-14 dan hari ke-28 diambil di sumsum darahnya, diperiksa gambarannya seperti apa, gitu ya. Apakah sudah mencapai status remisi, gitu ya. Kalau remisinya sudah komplit ya, dari blood count-nya sudah normal, kemudian gambaran sumsum darahnya tadi sudah normal seluler, gitu ya. Sel blastnya kurang dari 55% dan saturasi sel-sel kembali normal. Ini adalah klasifikasi untuk mengatakan dia tercapai remisi komplit, gitu ya. Terus kemudian nanti lanjut ke terapi konsolidasi. Ini dengan HIDEC. HIDEC itu adalah high dose sitosin arabinosa. Ini selama 3-4 siklus, selama 5-6 minggu. Nah kemudian nanti kita di belakang belajar bagaimana mekanisme dari kerja daripada sitosin arabinosa, bagaimana mekanisme resistensi dari sitosin arabinosa gitu ya. Nah kemudian ini yang CLL, kronik limfositik leukemia. Kebanyakan hematologi berarti proliferasi klonal dan penumpukan dari sel jalur yang limfoid yang sudah ngatur. Berarti dia kalau nggak limfosit B, limfosit yang sudah ngatur gitu ya. Nah ini ada sumsum darah, ya limfonodi, limfa, hadir dan lain. Ini biasanya pada orang yang sudah tua, 65 tahunan ke atas itu seringnya prevalensinya. Gitu ya, risiko meningkat sejalan dengan meningkatnya usia. Klinisnya biasanya dia asimptomatik, ada itu hanya lemas gitu ya. Ada ditemukan hepatinopatis, splenomegali, hepatomegali, limfositosis lebih dari 5.000
mikroliter pada 95% pasien. Nah, ini gambaran DGT-nya berarti banyak ditemukan limfosit kecil matur yang dominan. Berarti bukan sepsis yang ditemukan, karena dia kronik, ya, dan juga bukan yang jalur mieloid karena dia kronik limfosit. Itu ya. Ini adalah pilihan dari terapi sel. Ya, ini ada yang tunggal, molambusil, siklomosamin, ada yang kombinasi. Kalau kombinasi berarti regimen ini materi. Ya, siklomosamin, filgistin, doxorubicin, nanti masing-masing kita pelajari juga. Nah, ini adalah beberapa terapi yang targeted terapi tadi untuk yang CLL. Antibodinya itu CD20 sama anti CD52. Beda ya kalau yang tadi kan anti CD19. Kalau ini 52 sampai 20. Kalau 20 itu memang limfosit. Jadi setiap limfosit itu dia punya CD20, tapi nanti terus ada dia subtype yang mana itu nanti ada CD-nya lagi. Ya, kemudian yang terakhir adalah CML, kronik myositik leukemia. Ya, ini jarang ditemui pada usia muda, sering pada usia 55 sampai 56 tahun. Nah, CML ini sangat khas karena dia biasanya ditemukan abnormalitas genetik tadi, fusi dari PCL, PCRA, BL tadi. Ya, translokasi kromosom 922 tadi ya, disebut sebagai kromosom Philadelphia. Ini ditemukan pada 95% dari pasien CML. Gitu. Ya, makanya nanti pada pasien yang nanti secara klinis, anamnesis ya klinis itu kecurigaannya ke arah yang CML, pemeriksaan penunjang lainnya mendorong ke arah kecurigaan ke arah CML, biasanya harus lanjut ke pemeriksaan kromosom karyotyping untuk dilihat ada nggak fusi BCR-ABL, karena BCR-ABL itu nanti dia punya aktivitas tirosin kinase. Nah, itu yang menyebabkan patogenesis dari si CML ini, sehingga berkembanglah obat yang disebut sebagai tirosin kinase inhibitor. Dia antibodi monoklonal juga. Maka sebelum pasien itu diputuskan untuk diberikan tirosin kinase inhibitor, dia harus dipastikan punya enggak kromosom 9 sama 22 ini, translokasinya ada enggak. Nah, berarti itu bersifat individualisasi terapi. Karena kalau tanpa dipastikan ini ternyata dia enggak ada, kan berarti patogenesisnya bukan karena itu, sehingga nanti mahal-mahal obatnya tidak akan berguna, gitu ya. Nah, ini ya, dia ada kromosom 9, dia punya ABL atau Abelson, kemudian kromosom 22 dia punya BCL, kemudian dia patah, dia translokasi terbentuk BCL ABL di sini. Dia punya, kalau begitu ini ketemu, dia punya aktivitas tirosin kinase. Nih, tirosin kinase itu fungsinya adalah untuk memperkuat transduksi sinyal untuk yang memicu proliferasi tadi. Jadi sinyal itu kadang-kadang ini kan memberasal ya. Ini sitoplasma. Ini inti di sini. Sebenarnya yang mengatur proses proliferasi itu kan DNA yang ada di inti sel, gitu kan ya. Nah, kadang sinyal itu sebenarnya tidak cukup kuat sehingga dia nggak sampai masuk ke sini, sehingga tidak terjadi proliferasi sel yang berlebihan. Tapi begitu ada tirosin kinase ini dikuatkan sinyalnya sehingga masuk ke sini, dia masuk ke promotornya memicu proliferasi yang berlebihan itu sehingga memicu keganasan tadi. Itu ya, maka dikembangkan obat yang tirosin kinase inhibitor ini, dia menempati sisi aktif dari si tirosin kinase tadi sehingga tidak akan bisa translokasi ke inti, gitu ya, tidak bisa translokasi ke efektornya sehingga dia akan menjadi hambatan proliferasi sel. Nah, ini terapi dari CML tadi sebagian besar diterapi dengan tirosin kinase inhibitor, dia antibodi monoklonal tadi, ya. Tapi juga kalau kemoterapi dia dengan hidroksiurea dan sulfa. Ini biasanya berdasarkan hasil penelitian ya. Kalau dia itu sudah ada di guideline ya, di guideline terapinya itu dia hasil dari penelitian. Kenapa yang CML yang ini bisa? Nah, itu tadi 4 jenis kemoterapi beserta 4 jenis leukemia beserta
kemoterapi untuk masing-masing. Nah ini listnya kayak gini, ada vincristine, daunorubicin, doxorubicin, prednison, alasparginase, siklosporin, sitosin aradinosa, naltrexafurin, yoguanin, darubicin, otomexat ya, chlorambucil, hidroxurea. Nah kita baru akan masuk ke farmakologinya, mempelajari masing-masing dari mekanisme kerja dan mekanisme resistensinya. Nah, ya, sampai sini ada pertanyaan? Nggak ada? Betul-betul nggak saya jelaskannya? Nggak ya? Ini masuk ke farmakologi agen kemoterapi ya. Ini kemoterapi di agen itu toksik tadi, umumnya diberikan intravena atau oral, dan sebagian besar mekanisme kerjanya dia merusak DNA, menghambat sintesis DNA, dan juga bisa menghambat mikrotubulus tadi yang di fase mitosis tadi. Nah, prinsip kemoterapi dia sebenarnya sangat toksik, ya dosisnya sangat dibatasi. Sehingga kalau kita memberikan itu memang benar-benar harus dinilai dulu risk sama benefitnya itu dia bagaimana. Gitu ya kalau mau memberikan obat kemo. Kemudian juga sel cancer dia cenderung mengalami resistensi karena sel cancer itu pintar. Dia misalnya dikasih obat kemo itu pertama dia mungkin langsung semaput dulu gitu ya. Habis itu dia belajar apa yang membuat saya semaput gitu. Terus nanti dia akan membuat suatu mekanisme ya yang menghindari semaput itu sehingga nanti dia akan resisten terhadap obat kemo itu. Gitu. Nanti makanya masing-masing dia mekanisme resistensinya beda-beda tergantung mekanisme kerja dari obat kemo yang diberikan, gitu ya. Sama kayak antibiotik, makanya pengembangan obat antibiotik juga pengembangan obat anti cancer itu ya bekerja sama pinternya si bakteri sama si sel cancer itu, gitu ya. Makanya kita berusaha untuk bagaimana memberikan terapi yang benar-benar rasional yang untuk mencegah resistensi dari antibiotik dan resistensi obat kemoterapi, gitu ya. Nah salah satu caranya dengan pemberian secara kombinasi yang beberapa regimen kemo yang memiliki mekanisme kerja yang berbeda-beda sehingga nanti biasa kemo itu bisa ditarget melalui beberapa mekanisme kerja yang berlainan. Kemudian juga diberikan dalam siklus yang berulang. Kenapa? Kalau diberikan berulang memberikan kesempatan untuk recovery bagi sel yang normal yang itu terkena, gitu ya. Ini tujuan terapi kombinasinya mendapatkan efek sinergis, meminimalkan efek samping, menyerang sel leukemia pada beberapa tahapan yang berbeda tadi, sama menunda terbentuknya resistensi. Nah ini ya, jadi kalau ingin mengkombinasikan itu ya berdasarkan protokol-protokol, berdasarkan guideline itu biasanya dikombinasikan itu dia memiliki efek samping yang berbeda biar efek sampingnya tidak muncul. Kalau efek sampingnya sama, obat A sama obat B sama-sama menimbulkan neurotoksisitas, nah maka nanti dia akan resiko neurotoksisitasnya lebih tinggi gitu ya. Makanya dipilihkan yang mekanisme efek sampingnya berbeda. Kemudian juga memiliki mekanisme aksi yang berlainan tadi. Biar beberapa mekanisme, biar beberapa sel, misalnya ada yang dia bekerjanya di fase mitosis, ada yang bekerjanya di fase sintesis misalnya gitu. Jadi sel dalam beberapa sel cancer dalam setiap kondisi itu ditarget semua melalui proses pemberian kombinasi regimen kemoterapi. Kemudian juga ada selang waktu tadi karena untuk memberikan kesempatan beta. Ini ya, ini klasifikasinya. Ada yang mekanisme kerjanya itu sebagai alkylating agent, ada yang sebagai topoisomerase inhibitor, ada yang sebagai antimetabolit, ada yang antitubulin binder, ya, dia tubulin binder. Di sini ada yang molekuler targeted terapi tadi, ada yang bisa menulis. Nanti kita pelajari apa yang topoisomerase inhibitor dan lain sebagainya. Nanti dicari ini kan ada obatnya, misalnya kemo untuk leukemia yang alkylating agent tadi apa? Busulfan, gitu ya. Kalau nggak siklofosfamid tadi ya. Tadi diberikan di mana? Leukemia yang apa jenisnya? Gitu. Jadi nanti pertanyaannya paling ke situ. Ya, ada soal cerita panjang. Ini dapatnya apa? Mekanisme kerja bagaimana? Mekanisme resistensi bagaimana? Gitu. Saya nggak pernah nanyakan dosis. Kemudian
Habis itu ini yang topoisomerase inhibitor caranya. Topoisomerase inhibitor tadi adalah yang doxorubicin tadi ya, daunorubicin tadi itu adalah topoisomerase inhibitor. Antimetabolit ya, methotrexate, metactofurin, natriurenin tadi ya. Tubulin binder, vinclystin, vinblastin. Kemudian kalau yang molekuler target tadi ya, imatinib tadi, kinase inhibitor tadi ya. Nah, kemudian kalau yang miscellaneous itu ada yang hidroksiurea, dexamethasone, asparaginase, gitu kan, prednison. Tadi yang siklosel sudah saya jelaskan, nggak perlu diulang ya. Obat kemo itu ada yang bekerjanya di fase M, sini ada fase S1. Fase F dia sebagai tubulin binder di sini. Jadi dia mengikat si kromatin itu tetap di tengah. Jadi dia itu kromatin itu tidak bisa jalan repol itu nggak bisa, jalannya nggak ada. Karena sudah diikat oleh si obat cancer itu sehingga dia berhenti proliferasinya. Mereka juga klasifikasinya berdasarkan dia dilihat dari dia bekerja di siklus sel apa enggak, itu ada yang sel cycle spesifik sama non sel cycle spesifik. Nah, kemudian kita masuk ke yang pertama, alkylating agent. Alkylating agent tadi bekerjanya itu dia dengan membentuk cross linking ya, ikatan pada untai double helix DNA. Nanti kita ingat sel sebelum membelah menjadi sel anakan dia harus ngapain? Replikasi dulu. Nah, proses replikasi sudah belajar di blok 1.1 ya, dia harus ngapain? Sel double helix DNA-nya harus ngapain? Harus membuka menjadi single strand DNA. Nah, kalau ini terjadi ikatan ya, terjadi ikatan covalent binding antara guanin ini, dia itu tidak bisa membuka ya, karena kan dia harus membuka tapi ada ikatannya di situ gitu kan, dia nggak bisa buka. Nah, sehingga nanti dia akan merusak proses replikasi DNA, itu akan mengganggu DNA dari sel cancer itu. Nah, gitu ya. Contohnya apa? Contohnya dia tadi siklofosfamid sama busulfan tadi. Ini sangat mutagenik dan sangat karsinogenik. Nah, ini ya, ini batu-batanya siklofosfamid, perambusil sama busulfan. Nanti masing-masing diingat lagi siklofosfamid tadi diberikan pada yang apa, busulfan yang apa, perambusil yang apa, gitu ya. Nah, siklofosfamid nanti dibaca sendiri ya, dia alkylating agent. Dia mekanismenya tadi DNA crosslink tadi ya, sehingga mencegah replikasi, aplikasi klinisnya CLL dan juga keganasan yang lainnya. Ini adalah efek sampingnya ya, pada sel-sel yang memiliki tingkat proliferasi tinggi, sehingga dia ikut terkena karena replikasi DNA sel-sel yang proliferasinya tinggi juga akan terganggu dengan pemberian alkylating agent tadi. Dan yang khas di sini juga menyebabkan hemorrhagic cystitis. Karena metabolisme dari si siklofosfamid itu dia salah satu senyawa antaranya adalah acrolein. Acrolein ini dia bersifat toksik pada ini kandung vesika urinaria ya, maka menyebabkan hemorrhagic cystitis. Ini ya, acrolein ini dia sitotoksik. Ini tadi ya gambarannya kalau biar lebih mudah mengingat. Jadi alkylating agent itu dia membentuk seperti ini, membentuk ikatan antara guanin tadi, sehingga pada saat mau melepas, mau memisah itu nggak bisa, sehingga replikasi terganggu. Nah, ini clorambucil hampir sama ya, DNA cross-linking juga karena dia alkylating agent. Ini mekanisme kerjanya juga bekerja sendiri, bisa juga. Kalau busulfan dia spesifik untuk keganasan yang granulosit atau CML. Ya, ini adalah efek sampingnya. Fibrosis pulmoner bisa, skin pigmentation, sama depresi sumsum. Nah, ini mekanisme resistensi alkylating agent. Ingat, alkylating agent tadi kerjanya kemana? Ke DNA. Ya, dia merusak DNA-nya. Sel cancer mempelajari itu, maka dia meningkatkan kemampuannya untuk merepair DNA-nya sendiri. Ya, makanya ini salah satu mekanisme resistensi terhadap alkylating agent melalui peningkatan kemampuan DNA repair pada sel cancer. Yang kedua, penurunan permeabilitas.
pemberian terhadap eukaryotic agent. Jadi eukaryotic agent tadi kan titik tangkapnya di nukleus. Berarti dia harus menembus pemberian paling enggak pemberian utama sama pemberian nukleus, ya kan? Nah, si eukaryotic agent sama sel cancer itu pinter, oh ini nggak boleh masuk nih, kalau masuk nanti DNA itu rusak gitu. Makanya dia menurunkan permeabilitas pemberiannya, gitu ya. Itu juga mekanisme resistensi eukaryotic agent yang kedua. Yang ketiga, meningkatkan sintesis glutation. Ya, karena glutation ini dia sifatnya mengaktifasi dari eukaryotic agent. Nah, jadi si sel cancer itu awalnya dia punya itu glutation. Nah, glutation itu dia bisa mengaktifasi itu. Jadi dia tahu, oh berarti saya harus memperbanyak produksi glutation. Ya, walaupun nanti dia masuk eukaryotic agent-nya akan diaktifkan oleh glutation. Jadi itu tadi mekanisme resistensi terhadap eukaryotic agent ada 3 tadi ya. Meningkatkan kemampuan DNA repair, menurunkan permeabilitas nuklear terhadap eukaryotic agent. Yang ketiga, meningkatkan pembentukan glutation. Paham ya? Itu tadi yang pertama. Sekarang anti metabolit. Anti metabolit ini dia itu menyerupai struktur metabolit yang normal. Ada asam folat, purin dan pirimidin. Itu bahan-bahan yang diperlukan untuk replikasi DNA, ya kan? Replikasi itu kan dia butuh bahan-bahan ya. Contohnya kan purin, pirimidin itu ya, asam folat gitu ya. Asam folat dia sebagai kofaktor itu. Nah, dia cell cycle spesifik. Nah, ini ya, asam folat itu kofaktor sangat penting untuk reaksi yang proses transfer gugus methyl itu selama sintesis purin dan timidilat itu. Nah, itulah sebagai targetnya. Jadi bahan itu kan udah tahu bahan-bahannya itu loh, untuk si virus untuk si cancer itu melakukan replikasi proliferasi tadi. Nah, makanya itu dihambat dengan menghambat bahan-bahannya itu gitu ya. Nah, ini memberikan anti metabolitnya. Ada antagonis asam folat, obatnya tadi methotrexate. Ada antagonis dari si purin, obatnya naltrexone, natriumalik. Ada antagonis pirimidin, sitosin, arabinosa. Gitu ya. Nah, nih sekarang kita masuk ke yang antagonis asam folat. Anti metabolit yang pertama, antagonis asam folat itu obatnya methotrexate. Dia menghambatnya enzim DHFR sama timidilat sintase, sehingga proses sintesis dari DNA protein tadi dihambat. Ini untuk ANL ya biasanya, untuk mencegah profilaksis di sistem saraf pusat tadi, karena dia diberikan intrarektal. Ingat kan, itu obatnya methotrexate dan juga untuk terapi pengiraan saraf. Ini ya. Nih, jadi si asam folat itu tadi kan dibutuhkan sebagai kofaktor untuk proses ini, sehingga terjadi pembentukan DNA, ya kan? Nah, maka dibentuklah methotrexate. Methotrexate itu dia anti metabolit dari si tadi itu asam folat. Karena apa? Karena untuk masuknya itu sama-sama menggunakan ini transporter LFC itu. Asam folat untuk masuk ke dalam sel dia juga butuh LFC. Nah, makanya methotrexate juga, sehingga dia kompetitor di sini gitu ya. Kalau sudah berhasil masuk, nanti methotrexate itu akan menghambat DHFR sama timidilat sintase, sehingga replikasi DNA terganggu. Itu ya. Nah, ini farmakokinetik dari methotrexate, dia harus masuk ke dalam sel melalui transporter LFC ini. Kemudian dia sulit menembus blood-brain barrier, sehingga dia kalau untuk mencegah relapse SSP harus diberikan secara intrathecal tadi, gitu ya. Nah, kemudian dia 90%, 49% diekspresikan melalui dalam tubuh aslinya, sehingga hati-hati jika diberikan bersama obat-obatan yang menurunkan aliran darah ke urin, misalnya NSAID ya ACE. Karena apa? Karena nanti akan meningkatkan resiko toksisitasnya, karena kan eliminasinya jadi diganggu, gitu ya. Nah, ini mekanisme resistensi dari methotrexate. Methotrexate tadi kan dia bekerjanya harus masuk ke dalam sel, kemudian dia harus menghambat DHFR, ya kan? Nah, maka mekanisme kerjanya si sel tumor tadi pinter. Yang pertama, menurunkan transport obat ke dalam sel, ya. Jadi dia menginhibisi inflak tadi ya. Karena kan tadi harus masuk, tadi kan dia harus membutuhkan transporter tadi. Itu
dihambat oleh si cancer, maka nggak bisa masuk. Yang kedua, kalau berhasil masuk, dia meningkatkan ekspresi MDR1. Ya, MDR1 ini fungsinya untuk eksporter obat. Jadi begitu dia masuk, dikeluarkan lagi dari dalam sel. Begitu masuk, dikeluarkan lagi dari dalam sel. Ini ekspresinya ditingkatkan oleh sel cancer, sehingga nanti dia resisten terhadap metotresat. Yang ketiga, peningkatan konsentrasi enzim DHFR di dalam sel. Gitu ya. Ini amplification in drug target. Tadi kan DHFR adalah target dari metotresat. Kalau di situ yang ditarget, misalnya musuhnya, kalau main game itu ya, main game itu Mobile Legends atau apa ya, anak saya sukanya main itu, suka berantem saya sama anak saya. Misalnya targetnya musuhnya 2 sama musuhnya 10, susah yang mana? Susah musuhnya 10 kan? Nah, sama dengan ini tadi. Nah, makanya dia memultiplikasi dari DHFR. DHFR-nya tambah banyak di situ biar si metotresatnya kewalahan. Nah, sehingga dia resisten. Gitu ya. Kemudian yang keempat, dia menurunkan afinitas enzim DHFR. Jadi dia membuat, tadi kan biar metotresat itu bisa menyerang DHFR itu dia harus bisa ketemu kan, harus punya afinitas yang tinggi. Nah, makanya afinitasnya diturunkan itu dengan merubah struktur konformasinya, struktur 3 dimensinya dirubah oleh sel cancer itu, sehingga metotresat itu sudah nggak bisa mengenali lagi, maka dia juga resisten. Ini ya, mutation in drug target. Ya, jadi berubah mutasi sehingga berubah strukturnya sehingga tidak dikenali lagi oleh metotresat. Yang terakhir, penurunan pembentukan poliglutamat. Tadi kan setelah masuk di bawah transporter, dia masuk harus bersatu dengan poliglutamat tadi, metotresat poliglutamat baru dia aktif ya. Maka itu dia dicegah untuk poliglutamat metotresat tadi. Itu adalah mekanisme resistensi terhadap metotresat, ada 5 itu ya. Yang pertama, menurunkan permeabilitas terhadap metotresat, ya kan, mencegah iklap. Kemudian yang kedua, meningkatkan ekspresi yang berperan untuk mengekspor obat, ya kan, belum masuk dikeluarkan, ya, yang itu, ya, MDR ini. Kemudian yang ketiga, memultiplikasi dari drug target, DHFR-nya jadi banyak nanti ya. Nah, kemudian yang keempat, menurunkan afinitas DHFR melalui mutasi drug target. Yang kelima, penurunan pembentukan poliglutamat. Oke ya. Nah, ini toksisitasnya bisa dibaca sendiri. Nah, kemudian itu tadi antagonis asam folat, sekarang antagonis purin. Ya, ada 6 merkaptopurin sama thioguanin. Ini tuh AFR, deskripsi urin. Aktivasinya 6 merkaptopurin oleh enzim HGPRT menjadi 6 thiocyaninic acid. Nah, 6 thiocyaninic acid inilah yang akan menghambat enzim yang berperan dalam sintesis purin. Gitu ya. Nah, obat itu, obat kemo tadi saya bilang, kalau dia sudah dipakai dalam jumlah yang cukup, dia harus dikeluarkan. Kalau enggak nanti dia toksik, ya. Nah, proses inaktivasi dari 6 merkaptopurin dia butuh enzim xantin oksidase yang mengubahnya menjadi 6 thioric acid sehingga dia lebih mudah dikeluarkan melalui urin. Nah, kemudian ini tadi harus hati-hati pemberiannya dengan allopurinol. Tadi saya pernah sampaikan kalau ada orang cancer mendapatkan obat kemo, biasanya dia juga harus mendapat allopurinol untuk mencegah tumor resist syndrome tadi, mencegah akumulasi asam urat yang berlebihan tadi. Nah, tapi kalau merkaptopurin itu diberikan bersama-sama dengan allopurinol, itu dosisnya harus dikurangi 25%-nya. Karena apa? Karena dia sama-sama berebut enzim xantin oksidase lagi. Nah, karena kalau rebutan xantin oksidase kan berarti yang inaktivasi kan jadi berkurang. Kalau itu dosisnya nggak dikurangi dari awal, berarti nanti resiko toksiknya lebih besar. Ya, karena yang dieskresi itu juga akan berkurang karena pembentukan 6 thioric acid yang akan dikeluarkan oleh urin itu jadi terganggu. Karena misalnya dia butuh xantin oksidase 10 misalnya, biar dia bisa diekspresikan lewat urin di semua normal, jadi tidak toksik. Tapi yang 5 itu dipakai oleh si allopurinol
renol, sehingga dia hanya tinggal 5 enzimnya. Nah, makanya dosisnya harus dikurangi dari awal. Paham nggak? Itu ya, biar nggak toksik. Gitu, ya. Tapi kalau yang tioguanin ini dia tidak berinteraksi dengan allopurinol, dia enzimnya beda. Jadi nggak apa-apa dia diberikan dengan allopurinol dengan dosis yang sama, itu nggak masalah. Tapi kalau yang natriumkaptopurin harus dilakukan penyesuaian dosis, juga harus diberikan bersama dengan allopurinol. Itu ya. Nah, ini tadi mekanismenya sudah ya, saya ulang. Nah, kemudian ke antagonis pirimidin. Itu obatnya apa? Sitosin arabinosa. Ya. Ini spesifik pada fase S, ini untuk AML, ALL itu ya. Bentuk aktifnya adalah arasitosin trifosfat. Jadi kalau sitosin arabinosa itu dia harus diubah dulu menjadi sitosin trifosfat, ya, baru dia bisa aktif. Nah, kerjanya nanti dia akan menghambat kerja dari enzim DNA polimerase, sehingga dia akan mencegah elongasi dari DNA pada proses replikasi DNA. Ya, dia bisa menyebabkan juga mutasi di situ. Nah, kemudian si sitosin arabinosa ini ada proses aktivasi dan juga proses inaktivasi. Itu semuanya dibantu oleh enzim, tapi enzimnya berbeda. Itu nanti yang menentukan mekanisme resistensinya. Gitu ya. Kalau inaktivasinya itu adalah enzim CTG deaminase. Nih ya. Jadi tadi si sitosin arabinosa tadi untuk masuk ke dalam masuk ke dalam inti sel ketemu dengan DNA itu harus melalui nukleosid transporter. Dia kalau nggak ada transporternya, nggak ada pembawanya, nggak ada bisnya, dia nggak bisa masuk. Ya, paham ya? Maka harus dibawa transporter. Setelah masuk, dia harus diaktifkan oleh enzim deoksisitidin kinase menjadi ARA CMP dan ARA CTP, gitu ya. Nah, nanti setelah itu dia akan masuk ke sini menghambat enzim DNA polimerase sehingga elongasi DNA terganggu. Ini mekanisme kerjanya. Jadi ada tiga hal penting di situ kan. Yang pertama ada nukleosid transporter, yang kedua ada enzim deoksisitidin kinase, sama ada enzim tadi. Ada enzim yang sitidin deaminase. Ada 3 hal penting itu ya yang ingat ya. Ini yang menentukan mekanisme resistensi dari sitosin arabinosa. Yang pertama apa? Nukleosid transporternya dikurangi ekspresinya, jadi dia nggak bisa masuk. Ya. Yang kedua, enzim yang mengaktifkan tadi deoksisitidin kinase dihambat prosesnya, dikurangi, ya, sehingga dia nggak aktif. Walaupun dia berhasil masuk, dia nggak aktif, sama aja dia tidak akan mempengaruhi DNA polimerase tadi. Yang ketiga, dia meningkatkan sintesis dari enzim sitidin deaminase. Fungsinya apa? Menginaktivasi tadi toh. Nah, berarti dia masuk pun diinaktivasi sehingga tidak berperan juga, gitu ya. Gitu. Jadi intinya, pokoknya kita itu memberikan apa? Sel cancer bisa mempelajari dan membentuk antinya, intinya kayak gitu. Gitu ya. Ini mekanisme resistensi terhadap sitosin arabinosa. Ya. Sel cancer aja dia mau belajar loh ya. Makanya untuk mempertahankan diri. Kalau kita nggak malu ya sama sel cancernya, gitu. Ya, dia selalu itu juga orang yang bisa bertahan, ya, dia yang mau terus untuk belajar, untuk memperbaiki diri. Ya. Tuh, jadi memang kalau kita sebenarnya ada banyak kalau kita belajar itu, kalau kita sambil merenung itu oh iya ya gitu. Jadi terus akhirnya malu sendiri. Ya. Ini ya tadi ya. Tadi efeknya tadi ditentukan oleh keseimbangan antara enzim yang mengaktifasi dan enzim yang menginaktifasi. Ya, itu toksisitasnya dibaca sendiri. Itu tadi antimetabolit sudah. Kita masuk ke yang produk natural. Ya, produk natural itu ada mikrotubul inhibitor, ya, tadi ya, sama topoisomerase inhibitor. Mikrotubul inhibitor tadi yang Kristin tadi sudah saya jelaskan. Topoisomerase inhibitor, ingat enzim topoisomerase itu fungsinya apa? Blok 1.1.
Ayo. Jadi nek bloknya lewat itu ya jangan terus lewat. Ya. Dok, bloknya ini nanti aja keluar dari pintu itu aja udah lewat dok. Iya. Ya. Gimana? Fungsi dari topoisomerase ngapain? Ingat gak kalau tadi DNA double helix, nah itu punya DNA. Buka apa ya? Google ya. Itu kan dia kalau tadi double helix mau membelah ya diingat kayak benang itu ya. Benang itu kalau mau membelah kan kalau kita tarik itu kan terus ujungnya biasanya terus bundet ya. Nah bundetnya itu harus dipotong oleh enzim topoisomerase itu biar nanti dia bisa terurai, bisa terpisah, gitu kan ya. Nah si antraksiklin itu kerjanya itu topoisomerase inhibitor. Jadi tadi enzim yang kerjanya memotong ujung tadi itu dihambat oleh si antraksiklin sehingga sama si DNA-nya itu memisah, double helix-nya itu memisah nggak bisa, sehingga replikasinya juga terganggu. Beda sama yang tadi itu yang menghambat tadi kan yang apa tadi terbentuk ikatan regulating agent tadi kan dia ada jembatannya di situ nggak bisa. Tapi kalau yang ini yang di ujungnya itu yang diganggu gitu ya. Kemudian ada enzim L-asparaginase. Ini ya kristin ya. Yang mekanisme kerjanya baca sendiri intinya dia menghambat migrasi kromatidnya dari apoleptik dari tanaman tapak doro ya kalau kita. Nah ini ya, karena dia itu menghambat ini jadi biar tetap di tengah. Jadi dia kalau untuk metafase saat anafase itu kan dia kromatidnya membelah menjadi dua, satunya kutub atas, satunya ke kutub bawah kan. Nah itu dia butuh jalan, butuh rel. Nah itu dihambat oleh si inkristin tadi, jadi nggak bisa. Nah ini mekanisme efek sampingnya bisa sering terjadi neurotoksisitas, gitu ya. Nah ini obatnya ada doxorubisin, daunorubicin, idarubisin tadi ya. Nah kalau daunorubicin itu dia spektrumnya sempit, soalnya kalau yang doxo biasanya dia lebih luas untuk berbagai keganasan hematologi maupun solid tumor. Idarubisin tadi dia lebih efektif tadi untuk mengeradikasi dari sel cancer untuk mencapai remisi komplit pada akhirnya dibandingkan dengan yang daunorubicin. Nah, ini ya dia mekanismenya tadi menghambat enzim topoisomerase tadi sehingga menghambat sintesis replikasi tadi dihambat. Gitu ya. Nah, dia efek sampingnya dia menyebabkan terbentuknya radikal bebas pada membran dari jantung sehingga dia bisa memicu kardiotoksisitas. Ya, maka kalau mendapatkan obat ini antraksiklin harus sering dicek fungsi dari jantungnya. Ya, ini antraksiklin tadi toksisitasnya, anemia, kardiotoksik tadi ya, kardiomiopati dan nah kemudian ada yang ketiga enzim, kurang dua ya, enzim sama hidroksid ya. Enzim ini adalah enzimnya L-asparaginase, jadi dia spesifik terhadap sel tumor, sel cancer, sel normal dia tidak kena dalam obat ini. Karena apa? Karena ini sel cancer yaitu aktivitas asparaginasenya itu minimal. Ya, jadi kan ini ada aspartat ya. Aspartat kalau masuk ke dalam sel dia diubah oleh asparaginase menjadi asparagin. Nah ini untuk sintesis protein ya si asparagin ini dia penting. Tapi sel cancer itu dia tidak punya aktivitas asparaginase itu sehingga dia mutlak membutuhkan asparagin dari luar. Karena kalau bentuknya tetap aspartat kan nggak bisa dipakai, sel cancer nggak bisa pakai, gitu ya. Maka dia butuhnya dari luar itu sudah berbentuk asparagin. Nah, peneliti memahami itu karakter dari sel cancer seperti itu, maka dibutuhlah obat yang enzim ini L-asparaginase. Fungsinya apa? Mengubah L-asparagin menjadi aspartat di luar dari sel cancer. Biar yang di sekitarnya sel cancer itu tetap aspartat, nah, sehingga sel cancernya kekurangan untuk asparagin. Gitu ya, sehingga dia akan mati. Tapi sel normal nggak masalah, nggak ada asparagin dari luar pun nanti adanya aspartat dia di dalam bisa berubah menjadi asparagin.
Tapi kalau sel tumor, kapasitas dari asparaginasanya itu sangat minimal. Maka kenapa obat yang asparaginase itu dia bersifat spesifik terhadap sel tumor. Sel aktif pembelah normal dia tidak terganggu, gitu ya. Nah ini selektif ya. Rilisnya untuk ALL tadi ini sampingnya. Kemudian misalnya itu ada yang hidroksikurea dan ada yang kortikosteroid tadi. Apa tadi dexamethasone dan prednisone ya. Ini secara oral IP bisa jadi konsultasi bekerja spesifik pada fase S gitu ya. Untuk yang ini farmakokinetiknya dibaca sendiri ya. Resistensinya karena dia bekerjanya itu adalah di enzim ini ya, ribonukleotida redukase, maka resistensi hidroksikurea adalah memodifikasi dari target tadi. Ingat population tadi ya, kalau targetnya musuhnya ini berbanyak, maka obatnya akan kewalahan sehingga dia resisten. Ini ya. Jadi kan untuk ini kan ada ribonukleotida monofosfat, ada juga menjadi ribonukleotida fosfat, kemudian oleh enzim ribonukleotida redukase itu juga menjadi deoksiribonukleotida fosfat. Ini adalah bahan untuk membentuk DNA, ya kan? Nah, itu dihambat oleh si hidroksikurea sehingga bahan untuk DNA repair atau sintesis DNA itu akan diganggu. Ini adalah DNA sel tumor dan juga DNA yang anti pembelah diganggu oleh pembelian hidroksikurea. Nah, kalau ingin sel tumor itu sudah fitur sehingga biar dia tidak resisten terhadap hidroksikurea, maka dia meningkatkan memodifikasi, meningkatkan ekspresi dari enzim ribonukleotida redukase. Itu ya. Ini kortikosteroid sama dia kortikosteroid itu intinya dia anti-inflamator yang kuat. Di kanker itu kan dia patogenesisnya juga ada proses inflamasi juga ya, maka dia bisa sebagai inflamasi. Nanti dibaca sendiri. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Ada ya? Ya. Asparagin. Jadi perlu diingat dulu di sini sifat dari sel cancer itu dia ini kan sel yang kuning ini, yang hijau ini adalah sel ya, dia sel cancer ya misalnya ya, dia sel cancer ini aktivitas asparaginasenya ini sangat minim, jadi ini nggak ada aktivitasnya. Kalau sel normal ini aktif, ini di dalam sel intinya gitu ya. Nah, padahal yang dibutuhkan sel itu adalah protein yang bentuknya di sini adalah yang asparagin, bukan yang aspartat. Kalau aspartat belum bisa dimanfaatkan, gitu ya. Nah, kalau sel normal, misalnya ini ada aspartat di luar kemudian masuk ke dalam sel oleh enzimnya asparaginase akan berubah menjadi asparagin, bisa digunakan. Nah, kalau sel cancer, misalnya ini aspartat masuk di dalam sini tetap aspartat, dia nggak bisa pakai sel cancernya, makanya nanti akan mati gitu loh. Kekurangan protein itu gitu. Nah, makanya si sel cancer itu dia mutlak butuh asparagin dari luar sel. Nah, yang masuk itu kalau masuk ke dalam selnya itu sudah langsung bentuknya asparagin, jangan aspartat gitu. Kalau sel cancer. Nah, makanya kan dipahami seperti itu, maka dibentuk obat yang isinya enzim L-asparaginase. Fungsinya apa? Mengubah asparagin menjadi aspartat. Nah, jadi biar yang di sini itu banyaknya aspartat sehingga yang masuk ke dalam sel cancer itu ya aspartat. Nah, sehingga dia punya adanya di dalam sel cancer adanya aspartat, dia nggak bisa makan. Gitu. Dia nggak perlu titik tangkapnya bukan di dalam sel. Beda sama yang tadi. Titik tangkap obat itu kan macam-macam. Kalau ini dia di situ plasma. Titik tangkap obat itu beda-beda. Ada yang obat titik tangkapnya di inti sel tadi. Maka dia benar-benar harus masuk ke inti sel baru dia bisa berefek. Gitu ya. Kalau ini dia di situ plasma. Sehingga di sekitar situ banyaknya adalah asparagin.
makanya nanti sel normalnya bertahan, sel cancernya mati. Gitu. Paham? Ada lagi? Ada? Ada? Apa lagi? Ya bisa juga sih, bisa juga jadi asam folatnya juga jadi akan terganggu juga kalau memang ya kalau yang tadi kayak gini. Tapi kan apa namanya mekanisme tadi kan bisa macam-macam, ada 5 tadi ya, gitu. Ya memang harus resisten tuh harus kelima-limanya ini sel cancer tuh dia punya gitu, punya aktivitas itu. Gitu. Ya memang jadi kalau dia yang kerjanya yang di sini tadi ya dia si metotrexatnya juga masihnya juga kan kesulitan juga gitu. Karena dia sama-sama butuh transporter yang sama untuk masuk ke dalam sel. Ada lagi? Ada lagi? Ada? Oke. Nah, gitu ya. Nanti kalau ketemu lagi obat-obatan yang lain gitu, kemo yang lain, mungkin mekanisme kerjanya juga berbeda karena obat kemo itu kan banyak sekali ya. Saya hanya mengambilkan contohnya yang diaplikasikan untuk leukemia. Itu. Tapi jika kalian paham prinsip dari pemberian obat kemo, terus bahwa kemo itu ada yang mekanisme kerja dan ada mekanisme resistensinya, dan itu beda-beda tergantung mekanisme kerjanya gitu ya. Itu hampir semua obat kemo seperti itu. Ya. Oke, ada pertanyaan lagi? Nggak ada ya? Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, semoga ada manfaatnya ya.